Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Proses Bisnis TI. Kali ini kita akan bahas di pertemuan 3 mengenai proses bisnis dan perubahannya. Apa saja perubahan yang dalam proses bisnis? Yang pertama di pekerja pengetahuan. Ini adalah orang dengan latar belakang pendidikan formal pada tingkat universitas sering memiliki profesi khusus seperti dokter, insinyur, pengacara, ilmuwan. Nah, tugas utamanya ialah menciptakan informasi dan pengetahuan baru. Kemudian pekerja data. Latar belakang pendidikan lebih rendah dari pekerja pengetahuan dan tugas utama cenderung mengolah data. Misalkan sekretaris, pencatat buku kas, atau pengelola lain yang tugasnya memanfaatkan, memanipulasi, dan menyebarkan informasi. Macam-macam sistem informasi berdasarkan level. Sistem pemrosesan transaksi atau dikenal dengan TPS, sistem kerja pengetahuan dan sistem kantor, sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan, sistem pendukung eksekutif. Nah, relasi antar sistem. Yang pertama ada TPS. Ini sebagai sumber data bagi sistem yang lain. Kemudian ada sistem pendukung eksekutif. Ini menerima data dari sistem lain yang lebih rendah. Contohnya, pesanan yang dicatat oleh sistem penjualan dikirim ke pabrikasi sebagai transaksi untuk memproduksi atau ke sistem informasi manajemen untuk membuat laporan keuangan. Nah, pengertiannya apa dalam proses bisnis? Ini dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari proses dan berisi kumpulan aktivitas yang saling berelasi satu sama lain untuk menghasilkan suatu keluaran yang mendukung pada tujuan dan sasaran strategis dari organisasi. Suatu proses bisnis yang baik harus memiliki tujuan-tujuan seperti mengefektifkan, mengefisienkan, dan membuat mudah untuk beradaptasi pada proses-proses di dalamnya. Artinya, proses bisnis tersebut harus merupakan proses bisnis yang berorientasi pada jumlah dan kualitas produk output, minimal dalam menggunakan sumber daya dan dapat beradaptasi sesuai dengan kebutuhan bisnis dan pasar. Keuntungannya apa dalam proses bisnis? Nah, pengelola bisnis proses yang baik akan memberikan keuntungan-keuntungan pada organisasi perusahaan, yaitu organisasi dapat lebih memfokuskan diri pada kebutuhan customer. Organisasi mampu mengendalikan dan memprediksi setiap perubahan yang terjadi di lingkungan dalam ataupun luar. Organisasi mampu memperbaiki tingkat penggunaan sumber dayanya sehingga dapat menekan biaya pemakaian serendah mungkin. Organisasi dapat mengelola dengan baik interrelasi proses-proses antar bagian yang ada. Kemudian organisasi juga dapat memonitor secara sistematik aktivitas-aktivitas pada setiap proses pada bisnisnya. Organisasi dapat dengan mudah menemukan kesalahan dalam proses dan memperbaikinya secepat mungkin. Organisasi juga dapat memahami proses setiap perubahan, input menjadi output pada bisnis prosesnya. Organisasi juga mampu melakukan pengukuran pada setiap perubahan pada kondisi perusahaan. Organisasi dapat memahami setiap proses dan metode dari proses yang benar. Nah, ada ragam sistem berdasarkan fungsional. Yang pertama ini sistem penjualan dan pemasaran. Kemudian sistem produksi dan pabrikasi. Sistem keuangan dan akuntansi, sistem sumber daya manusia. Nah, fungsi penjualan dan pemasaran. Yang pertama ini tentunya bertanggung jawab dalam penjualan produk atau layanan perusahaan. Mengidentifikasi pelanggan dengan produk atau layanan perusahaan. Mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Merencanakan dan mengembangkan produk dan jasa untuk mengetahui kebutuhan mereka. Nah, kemudian fungsi produksi dan pabrikasi. Ini bertanggung jawab dalam memproduksi barang-barang dan jasa. Kemudian fungsi keuangan, tentunya ini bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pengelolaan aset-aset keuangan perusahaan. Pengelolaan modal perusahaan, misalkan stok, kas, obligasi. Kemudian fungsi akuntansi, ini mengelola dan mencatat transaksi keuangan perusahaan, mulai dari pemasukan, pengeluaran, sampai dengan gaji karyawan.
Nah, fungsi dari sumber daya manusia atau SDM ini tentunya bertanggung jawab untuk merekrut, membina, dan memperdayakan angkatan kerja perusahaan, mengelola data-data karyawan. Nah, setiap organisasi memiliki kultur yang unik atau satuan asumsi pokok, nilai-nilai, dan cara-cara melakukan sesuatu yang telah diterima oleh sebagian besar anggotanya. Bagian kultur organisasi ini selalu bisa ditemukan dalam sistem informasinya. Contoh ini misalkan United Parcel Service, ini menempatkan layanan kepada pelanggan sebagai aspek kultur organisasi yang dapat ditemukan dalam sistem tracking paket milik perusahaan. Nah, ini contoh lagi dalam proses bisnis fungsional. Ya, kalau di pabrikasi dan produksi ini mulai dari pemasangan produk, pemeriksaan kualitas, membuat tagihan material. Kemudian di bagian penjualan dan pemasaran, ini mengidentifikasi pelanggan, membuat pelanggan memperhatikan produk dan menjual produk. Nah, bagian keuangan dan akuntansi ini menerima piutang, membuat perkiraan keuangan, mengelola buku kas, gitu ya. Kemudian di bagian SDM, ini mulai mengontrak karyawan, mengevaluasi kerja karyawan, menyusun rancangan-rancangan untuk memperdayakan karyawan. Nah, bagaimana mengintegrasi fungsi dan proses bisnis? Ya, banyak proses bisnis berciri lintas fungsional, memotong struktur organisasi yang tradisional. Ini contohnya misal proses pesanan menuntut kerjasama dari fungsi penjualan, mulai dari menerima order, memasukkan pesanan. Nah, fungsi akuntansinya apa? Ini adalah memeriksa kredit dan menagih bayaran pesanan, dan fungsi pabrikasinya ini mengumpulkan dan mengirimkan pesanan. Nah, kemudian dalam proses pabrikasi ini manajemen inventory membeli pengiriman, perencanaan produk, penjadwalan produksi, perencanaan pembelian material dan perawatan alat produksi. Nah, di proses keuangan dan akuntansi ada hutang dagang, piutang dagang, buku kas umum, pengelolaan dan perkiraan kas, akuntansi beban produksi, akuntansi pusat biaya, akuntansi aset dan laporan keuangan. Nah, di proses penjualan pemasaran, ini mulai dari pemrosesan order, pemberian harga, pengiriman, penagihan, manajemen penjualan, dan perencanaan penjualan. Kemudian proses sumber daya manusia. Ini mulai dari administrasi personil karyawan, pengelolaan waktu, penggajian, pengembangan personil, kemudian perekrutan tenaga kerja baru, laporan pengeluaran perjalanan. Nah, keuntungannya apa saja dengan sistem enterprise? Tentunya membantu manajer menentukan produk mana yang kurang menguntungkan atau lebih menguntungkan. Kemudian permintaan pelanggan direspon lebih efisien. Kemudian memperkirakan produk baru dan produksi serta mengirimkannya sewaktu ada permintaan pelanggan. Nah, tantangan bagi sistem enterprise pertama tentunya adalah membutuhkan biaya yang paling besar atau biaya yang sangat besar dalam implementasinya, gitu ya. Kemudian memerlukan perubahan-perubahan mendasar dalam cara mengoperasikan bisnis. Kemudian proses-proses perlu dikerjakan ulang agar informasi mengalir lancar. Memungkinkan perlu 3-5 tahun agar secara penuh dapat terimplementasi, karena untuk bisa menggunakan sistem enterprise dalam suatu perusahaan butuh waktu yang lama gitu ya, tidak bisa langsung diterapkan. Baik, sekian informasi atau penjelasan dari saya di pertemuan kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.